Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Susan Adrianti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPIT Harapan Umat Karawang. Untuk saat ini saya akan menggunakan koneksi antar materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu, kita harus paham apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pendapat dari Maggi dan Broad 2010. Pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pembelajaran yang berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Karena murid itu sangat antusias dan tidak merasa bosan ketika guru memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Ini wajib dan harus dipahami. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Disebut dengan assessment as learning atau assessment melakukan penilaian yang berkelanjutan. Jadi penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti guru bisa memetakan mana siswa yang kurang, mana siswa yang sedang, dan mana siswa yang tinggi dalam menerima pembelajaran berdiferensiasi ini. Lalu ada 3 aspek kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita lihat dari kesiapan belajar murid atau disebut readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Nah, di sini kesiapan belajar murid adalah suatu keadaan siswa yang sudah siap atau sedia untuk melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran untuk memperoleh hasil berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kebiasaan, nilai dan sikap dengan cara mengamati, meniru, latihan, menyelidiki, serta masuknya pengalaman baru pada diri siswa. Kesiapan belajar murid ini guru harus selalu peka terhadap murid. Karena dengan mengetahui siswa itu siap atau tidak untuk menerima pembelajaran berdiferensi, maka semua proses dan tahapannya akan berlangsung dengan baik. Lalu selanjutnya minat murid. Minat belajar siswa merupakan sebagai kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu hal. Minat belajar siswa merupakan aspek kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek yang sejenis. Selanjutnya, profil belajar murid. Ada beberapa profil belajar murid, diantaranya adalah lingkungan, budaya, gaya belajar. Gaya belajar siswa banyak loh, ada yang kinestetik, ada yang linguistik, ada yang audiovisual, ada yang visual, dan ada yang juga matematik. Nah, guru ini harus peka dan paham, karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya adalah kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk ini siswa tidak hanya cerdas dalam akademik, tapi ada kecerdasan yang non-kognitif atau afektif, yaitu melukis, puisi, storytelling. Ini adalah merupakan kecerdasan majemuk. Selanjutnya pengamatan. Guru dapat mengamati perilaku murid. Ini akan membuat pembelajaran berdiferensiasi akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya mengidentifikasi pengetahuan awal atau disebut dengan pretest. Selanjutnya adalah merefleksi setelah mengajar. Merefleksi setelah mengajar sangatlah penting. Guru dapat mengevaluasi kekurangan maupun kelebihan dari pembelajaran yang sudah berlanjut untuk menjadikan pembelajaran itu lebih baik lagi. Lalu kita bisa mengetahui kebutuhan murid dapat diidentifikasikan dengan cara 1.
kita dapat berdiskusi dengan guru sebelumnya, bertanya terperihal dengan perilaku murid ini. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini membedakan karakter murid-murid yang berbeda dan menjadikan tujuan pembelajarannya yang sama. Lalu membaca rapot murid sebelumnya, ini sangat penting karena kita bisa lihat dari nilai akademiknya murid ini termasuk kategori murid yang seperti apa. Selanjutnya, melakukan penilaian kognitif dan diagnostik. Ini sangatlah penting untuk pemetaan murid ketika kita pembelajaran, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu akan lebih tercapai maksimal. Nah, sekarang apa sih strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dalam pembelajaran diferensiasi, strategi ini tidak harus digunakan semuanya. Bisa hanya salah satu, atau satu dan dua, atau juga semuanya, tergantung dari tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat ya satu persatu, apa sih pengertian dari diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah model pembelajaran yang berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada peserta didik sebagai tanggapan dari kesiapan belajar peserta didik, minat atau profil belajar, visual, auditory, dan kinestetik. Jadi, dalam pembelajaran diferensiasi yang bersifat konten, guru membedakan konten materinya, mana untuk anak yang kurang, sedang, maupun yang tinggi. Lalu selanjutnya diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah bagaimana peserta didik memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri maupun kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Selanjutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi yang dapat dilakukan berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keberagaman variasi serta memilih produk apa yang dimiliki. Nah, ini yang terpenting adalah koneksi antar materi. Dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dikoneksikan dengan modul 1.4 budaya positif, maka dapat diambil kesimpulan bahwa filosofi KHD terkait pembelajaran berpusat pada murid dan nilai peran guru berorientasi pada murid demi tercapainya visi sekolah dan prakarsa perubahan yang telah disepakati, maka akan terbentuk pembiasaan budaya positif. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan guru yang diharapkan. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, tidak bisa selalu mengontrol perilaku siswa karena perilaku siswa itu berbeda-beda. Guru wajib paham dan mengamati perilaku murid ini untuk kesuksesan pembelajaran berdiferensiasi. Dari rangkaian modul 1 untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dikonektifkan dengan filosofi KHD bahwa murid harus belajar sesuai kodrat alam dan zamannya, maka guru akan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang berorientasi kepada student center atau pembelajaran berpusat pada murid dan melakukan keyakinan kelas sehingga tercipta budaya positif. Thank you. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.